Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Talk, kita bertemu kembali di podcast Deep Talk for the Soul bersama Ayla Indonesia dan The Center for Gender Studies. Hari ini saya akan memandu podcast ini dengan ditemani oleh sahabat saya dari The Center for Gender Studies, yaitu Mbak Esti. Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam, Mbak Ari. Ya, kita berdua akan bersama-sama berbincang dengan narasumber kita yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi para sahabat Deep Talk, yaitu Next Mashira atau yang kita kenal sebagai Ibu Dinar Dewi Kania. Assalamualaikum Bu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih sore Mbak Ari dan Mbak. Ya, nah sahabat TikTok, saya rasa sebagian besar dari kita pasti sudah pernah atau mungkin sering ya mengikuti kajian dan diskusi dengan Bu Dinar sebagai narasumbernya dengan kapasitas keilmuan beliau. Namun hari ini perbincangan kita akan berbeda karena hari ini Bu Dinar hadir dalam podcast ini sebagai penulis dari beberapa novel fiksi yang sudah beliau luncurkan dan yang terbaru juga yang insya Allah akan dirilis tidak lama lagi. Jadi mungkin belum semua sahabat podcast yang mengetahui bahwa Bu Dinar ini Masya Allah bukan hanya aktif menulis karya-karya ilmiah, namun juga telah menelurkan beberapa novel fiksi. Nah, jadi di bincang-bincang kita hari ini kita akan menggali berbagai aspek terkait karya fiksi beliau dan proses kreatif beliau sebagai penulis novel yang menurut saya sangat menarik ya novel-novelnya dengan latar belakang sejarah khususnya sejarah Islam. Untuk memulai perbincangan kita, saya persilahkan kepada Mbak Esti untuk mengawalinya. Silahkan Mbak Oke, Esti. makasih Mbak Ari. Baik sahabat Ditok seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Ari ya. Jadi ini edisi spesial bisa dibilang karena yang biasa membersamai kita sebagai host kali ini kita switch position gitu. Iya, ya. Iya benar. Jadi biasanya Bu Dinar yang mewawancarai, menanya-nanyai. Nah kali ini giliran kita nih Mbak Ari, kita yang bertanya-tanya kepada Bu Dinar. Iya. Atau kita memanggilnya gimana nih Bu Dinar atau Next Shira? Untuk sekarang apa ya? Karena tentang novel nggak apa-apa next aja. Bu next. Baik, baik, baik. Insya Allah. Edisi agak grogi juga nih saya karena nggak biasa ya memanggil dengan Bu Nexma ini. Jadi Iya. sebenarnya saya penasaran dan mungkin pasti juga mewakili sahabat di TikTok di luar sana nih, Bu. Jadi kenapa sih yang biasa kita kenal Ibu Dinar sebagai seorang akademisi kok memilih menulis novel gitu ya? Novel kan karya fiksi bagi beberapa orang gitu ya, umum apalagi di lingkungan Muslim sebagian umat Islam kan ada yang nggak begitu menerima karya fiksi ya Bu. Dan juga ada akademisi lagi kan biasanya mereka kurang terlalu inilah mengapresiasi karya sastra gitu. Nah saya penasaran nih kenapa Bu Nexma ini memilih menulis novel sebagai seorang akademisi dan pemikir Muslim kontemporer gitu. Ya, oke baik. Terima kasih Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Deep Talk. Betul hari ini saya bukan jadi host tapi jadi inilah ya yang diwawancarai. Ya ternyata juga lumayan ya kalau diwawancarai grogi juga. Mendingan jadi host. Ya jadi eh, kalau bicara itu, sebenarnya kalau saya lihat perjalanan masa kecil dulu, saya ini memang cita-citanya jadi penulis fiksi, jadi novelis gitu. Dari SMP itu udah senang baca-baca karya fiksi, terus memang cita-citanya pengen nulis fiksi gitu. Jadi bukan akademisi, akademisi itu justru setelah akhir-akhir gitu. Jadi kayaknya ini nggak tahu obsesi masa kecil gitu ya, yang baru tersampaikan gitu. Dan eh, baru kadang-kadang ya setelah kita dewasa itu baru sadar gitu ya bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kita di masa lalu itu pengen kita kerjakan gitu ya, tapi belum ya, sempat belum terlalu termotivasi dan belum melihat manfaatnya.
bagi diri atau bagi orang lain, jadi tidak tergerak. Nah, itu pertama mungkin alasannya gitu. Tapi selain itu, jadi eh, s- saya tuh berasa ketika berubah gitu ya, ketika proses hijrah lah dalam tanda kutip gitu ya. Dulu kan saya juga nggak kenal-kenal Islam banget, bukan nggak kenal lagi itu sangat liberal dan sekuler lah ya bisa dibilang seperti itu. Justru karya sastra itu yang merubah gitu. Jadi proses hijrah saya itu malah dari film, dari buku non atau buku-buku fiksi, bukan non fiksi, justru dari buku-buku fiksi yang kadang-kadang itu non fiksi yang dalam tanda kutip Islami dulu kan susah ya. Fiksi Barat atau fiksi-fiksi yang sekuler sebenarnya, tapi itu membuat kita mengambil ibroh dari perjalanan hidup mereka atau dari cerita-cerita itu, kok malah jadi kena gitu ya. Padahal mereka nggak mendakwahi dalam dalam tanda kutip mendakwahi Islam gitu ya, tapi oh kita bisa belajar dari situ. Makanya kedua gitu ya, saya melihat eh, ada faedahnya juga gitu kita karya-karya sastra ini kepada proses kita menjadi lebih baik itu sih. Nah, yang ketiga, memang ketika kita sudah memilih jalur akademis itu kembali kita di dihadapkan gitu ya dengan sebenarnya gini kalau kita nulis fiksi dan non fiksi itu sebenarnya settingannya tuh beda. Settingan di pikiran gitu karena gaya penulisan kan beda. Terus cara berpikirnya juga beda. Nah, cuma saya melihat, nah mungkin dulu suka mengkonsumsi karya fiksi dan saya melihat kayak ulama-ulama kita juga, ya contohnya Hamka lah ya di sini bisa gitu ya antara karya ilmiah dengan fiksi. Terus ada beberapa juga yang eh, apa seperti kalau di Barat itu Umberto apa Mbak Esti yang Eko menulis Umberto. Eko iya Umberto. iya sem, sem, semiotika ya kalau Iya. nggak salah dia gitu ya. Eh, ada beberapa yang memang mereka akademisi tapi terkenalnya justru di karya yang fiksi gitu. Nah itu juga yang membuat bagi saya eh, bisa gitu ya nggak ada. Tinggal kita memanage pikiran saja gitu ya itu sesuatu Kayaknya sinyalnya agak ini ya. yang bisa. Tapi yang hati, tapi yang literasi ya kenapa banyak yang genrenya cinta-cintaan. Nah itu jadi genre-genre fiksi yang kayak lebih kepada lempar ya. Nah, Ya, ntar potong bagus nggak lagi. apa-apa. Malah Sinyalnya tadi jelek kirain lagi. Mbak Esti yang bakal kelempar malah aku. Mbak itu di itu dulu Mbak udah di pause ya. Sebentar aku ini. Ya itu ya. Jadi yang keempat itu karena genrenya itu banyak yang cita-citaan yang bagi saya tidak tidak menarik gitu ya. Artinya kenapa kok eh, ya Islami tapi dibawanya ke arah-arah gitu gitu. Padahal saya lebih kepada suka kepada tema-tema perjuangan gitu ya, tema-tema sejarah dan eh, sedangkan kenapa sastra Islam malah ada beberapa tapi masih minoritas. Nah, setelah itu mungkin ada keinginan gitu ya untuk mengisi slot itu walaupun waktu itu saya nggak berani untuk ngirimin ke apa ngirim ke publisher gitu ya karena ada 3 kali ditolak dua dua maaf publisher besar waktu itu ditulisnya benar-benar ditulis bahwa sebenarnya ini bagus gini-gini cuma udah lolos dari redaksi ini penerbit sangat besar gitu ya terus di redaksi sudah oke tapi pas di marketing gagal katanya karena pasarnya tidak ada yang genre sekarang ya harus ada percintaan yang begitu itu jelas banget gitu ya saya tuh langsung oh ya udah jadi dia bilang Anda apa mau merubah gitu ya artinya dimodifikasi atau bagaimana saya pilih enggak akhirnya saya kedua lagi ke penerbit agak besar ya tapi penerbit Islam gitu tapi lumayan besar ini cukup besar
Gitu juga jawabannya, sama banget di marketing. Jadi gagalnya tuh di marketing. Oh ya, akhirnya saya enggak tuh 2 tahun saya nggak kirimin lagi. Nanti mengendap naskahnya sampai ada satu publisher Isaf. Kemudian teman saya sering nerbitin di situ katanya mau buka divisi novel dan sastra. Cuma karena dia sebelumnya ilmiah semua tuh gitu, tapi dia mau yang genrenya memang bukan yang cinta-cintaan lah, yang pemikiran, sejarah gitu, kayak cocok. Akhirnya saya coba, alhamdulillah sih masuk ya. Cuma setelah itu ya memang nasibnya akhirnya sekarang juga dia kayaknya nggak ngembangin lagi, akhirnya ke anak-anak karena memang pasarnya kurang gitu. Nah akhirnya kita nerbitin sendiri. Itu sih yang jadi motivasi gitu ya bagi saya untuk nulis sastra nih Mbak Esti sama Mbak Aris. Oh, ya. Iya, bener. Itu semuanya memang kegelisahannya Bunda Isma tadi itu ini ya kegelisahan khas di dunia literasi yang seperti itu Bu dan memang sampai hari ini sih memang saya juga bahkan dapat PR disuruhnya banyakin yang di kenapa nggak ada yang menulis anak-anak pemikiran nih kenapa nggak ada yang nulis sastra banyak yang udah bisa nulis nah ya, makanya salah satu yang disebut juga Bu Dinar itu kan guru kalian. Kenapa terus ya? Wah, berat nih, berat. Terus nih selanjutnya Bu masih berkaitan dengan kepenulisannya Ibu ya. Kenapa memilih nama Next Mashira dan juga kenapa memilih menggunakan nama pena gitu? Karena bagi beberapa orang ya mungkin kita sudah mengenal Bu Dinar tuh namanya sudah sangat besar gitulah sebagai seorang akademisi gitu ya apalagi di dunia pemikiran Islam tetapi ketika mencari Budi Dinar di dunia maya itu kesulitan. Saya juga ketemunya awal kan Next Mashira ini, tapi konten-kontennya tulisannya Budi. Iya, jadi kan ada yang mungkin kenal duluannya di Next Mashira, ada yang kenal duluannya kebanyakan kan kita Budi. Nah, kenapa sih Bu memilih uh, nama pena ini dan menggunakan nama pena? Ya, ini juga pertanyaan khas ya teman-teman yang tahu gitu. Kayak Hamka kan nggak pakai gitu nama pena gitu ya. Terus Ustadz Adia ternyata nulis juga tuh novel gitu ya. Dokter Adian Husaini pakai nama sendiri. Nah, saya tuh mencoba gini. Mungkin eh, satu, saya tuh yang tingkat privasinya agak tinggi gitu ya. Jadi saya tuh juga kurang apa ya, kayaknya nggak terlalu siap gitu ya kalau harus dikenal gitu ya kayak seperti itu tuh. Ada alasan itu juga pertama. Tapi yang kedua, saya tuh pingin karena yang sastra jadi gini, sastra yang saya bikin ini benar-benar saya sebenarnya nggak pingin yang berat-berat gitu loh Mbak Esti. Mungkin kalau teman-teman yang bergerak di pemikiran tuh mungkin pengen seperti Ustadz Adian gitu ya, yang novelnya pemikiran. Saya justru pingin ini benar-benar yang grounded apa benar-benar ke orang yang awam sekali gitu. Nggak mengkhususkan untuk novel pemikiran. Itu yang kenapa saya pakai nama lain. Karena kalau saya pakai nama Dinar, orang langsung ekspektasinya akan ke novel pemikiran gitu ya, yang berat, yang seperti itu. Enggak, saya benar-benar saya tuh target tadi nanti kok itu pengen membidik anak-anak remaja sebenarnya. Makanya novel saya yang pertama, yang bukan yang sekarang muncul ini ya, yang Jejak Cahaya, bukan yang Misi dari Langit, yang saya kasih ke publisher itu ceritanya benar-benar remaja gitu ya. Jadi sampai ke publisher itu bilang, ih saya kaget juga apa ketika di book fair yang baca novel Budinar tuh yang pada nongkrong itu anak-anak SMA, anak-anak cowok gitu ya. Jadi dan waktu itu juga yang nge-review ada beberapa yang saya lihat di internet nge-review novel saya terus ngechat gitu. Itu anak-anak SMA yang benar-benar yang termotivasi gitu ya artinya untuk jadi semangat. Nah, itu saya merasa kayaknya ketika saya bergerak di pemikiran itu saya nggak nyentuh ke level apa masyarakat yang paling bawah itu aja. Kenapa juga satu alasan saya bikin ini sangat apa cair gitu ya. Karena memang targetnya itu dan saya pribadi eh, nggak pingin dikait-kaitkan itu kalau saya pakai dinar nanti ekspektasi orang oh kayak novel-novel Hamka gitu yang memang atau novel-novel Dokter Adian Husaini gitu. Padahal jauh sekali gitu yang saya buat gitu Mbak Esti. Ya, Bu Dina mungkin nih kan kita tadi udah menyentuh ya sedikit ya Hmm. bahwa memang segmennya atau isi apa dari novel ini berbeda gitu ya.
bukan tentang pemikiran. Mungkin Bu Dinar di sini bisa memberikan gambaran kali ya secara umum kira-kira tentang dua novel itu tentang apa sih supaya para pendengar podcast ini bisa Ya, dapat gambarannya. betul. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak pemikiran salah juga gitu ya. Maksudnya tadi mungkin eh, kalau pemikiran karena kita kaitkan dengan pemikiran liberal yang insist buat gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah pemikiran juga yang dihadapi sehari-hari oleh manusia gitu lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lah bahasa kerennya gitu ya. Artinya orang pada fase tertentu pasti akan mengalami itu. Apakah SMP, SMA, ataukah kuliah, ataukah setelah. Cuma orang kadang melupakan kan. Ada yang mencari jawaban, ada yang tidak. Nah, kebetulan memang fase eksistensial saya itu SMP. Jadi saya ingat saya dulu senang banget bikin diary. Saya tuh tanya, kenapa sih kita ada? Kenapa kita hidup? Kenapa harus di sini gitu? Itu saya tulis banget di diary saya gitu. Dan ketika saya nyoba nulis-nulis di SMP itu mau bikin, memang saya seneng tuh berkelompok gitu loh, kayak ngegeng. Jadi makanya di sini selalu novel-novel saya yang tiga itu semua ada geng, ada kelompok-kelompok. Gak tahu itu saya suka banget dan mungkin itu khas Indonesia ya. Kalau kita tuh ngegeng berkelompok itu adalah sesuatu yang apa karena saya juga orangnya introvert, lebih senang apa dengan kelompok kecil gitu yang seperti itulah gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sempat saya pingin ini kan cuma waktu dulu SMP kan nggak ngerti ya apa akhirnya kita mencari sendiri aja. Nah, begitu saya belajar pemikiran, saya baru kembali tuh bisa bisa flashback gitu. Ketika saya kecil ternyata ini anak-anak sebenarnya juga ada, cuma mungkin fasenya ada yang terlambat, ada yang cepat. Makanya ketika nulis novel pertama, ini semua tentang pencarian kepada kebenaran itu, pada ya kalau kita udah tahu kebenaran Islam, Islam. Kalau saya dulu nggak tahu ini kebenaran apa, beneran saya nggak tahu gitu ya. Walaupun saya lahir Islam, saya nggak tahu apa sih yang saya cari. Cuma saya itu selalu searching apa sih yang benar, apa sih yang kenapa begini, kenapa gitu itu selalu. Nah, makanya ketika yang novel pertama Misi dari Langit itu pencarian terhadap jati diri, artinya eh, dan orang ini kena pertanyaan eksistensialnya itu ketika dia yang novel pertama itu ketika dia dapat masalah lah gitu ya. Karena awalnya hidup dia baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, dia punya karir, pengen begini gitu. Terus udah gitu tiba-tiba keadaan berubah gitu ya, dia harus survive, baru dia di situ mikir keberadaan dia tuh untuk apa dan tujuan hidupnya. Sama begitu di kedua, jadi ada polanya. Novel saya itu kalau biasa secara umum itu berarti Mbak Esti memang terhadap pencarian terhadap makna kehidupan, makna kebenaran gitu ya. Pencarian manusia walaupun itu berbeda-beda karakter. Dan ujungnya karena mungkin saya pecinta sejarah, barulah itu pencarian itu di tiap zaman, tiap negara itu beda gitu ya. Jadi yang satu di novel pertama itu Misi dari Langit di Libya zaman Romawi. Jadi emang ketika Islam belum ada, tetapi ini orang-orang memang mengikuti Nabi lah ya di situ, ajaran-ajaran apa tauhid gitu ya. Nah itu di situ di zaman Romawi ternyata ada orang-orang yang memang mencari kebenaran gitu ya. Jadi setting-setting sejarah, saya suka film kolosal jadi perang. Nah yang kedua ini juga begitu, jadi tentang orang mencari kebenaran yang apa prosesnya yang satu yang sudah dari orang Islam gitu, tapi ketika itu goyah juga karena ada tragedi Inkuisisi Spanyol yang ternyata orang segitu kuatnya aja bisa goyah gitu kan, bisa goyah, tapi dia ternyata kuat lagi ketika ada orang yang ternyata tidak seberuntung gitu, tidak pernah mengenal Islam gitu. Nah itu yang jejak dan cahaya itu tentang itu. Nah, si orang yang membaca, jadi mungkin kalau yang tahu ini jadi tentang seorang apa keturunan Spanyol gitu ya. Dia menemukan manuskrip lah, menemukan manuskrip. Setelah itu manuskrip itu bercerita tentang Inkuisisi Spanyol. Nah, makanya di situ ada pencarian nanti antara apa kebenaran di zaman Inkuisisi itu dan juga di zaman modern. Jadi saya kontraskan antara si pembacanya ini yang menemukan manuskrip dengan yang menjalani ketika masa zaman Inkuisisi. Kurang lebih itu. Nah, yang buku ke satu itu banyak menjelaskan justru tokoh si laki-laki ini ya, yang namanya Raul ini, dia yang menemukan manuskrip itu hanya minor tokohnya.
yang yang fokusnya adalah di zaman Andalusianya gitu ya, di zaman ketika Spanyol Islam Inkuisisi. Nah, di buku dua itu dibalik gitu. Justru yang jadi center itu adalah orang modernnya itulah yang mencari kebenaran. Seperti itu mungkin Mbak Ari. Mbak Es. Oh iya Bu, kalau alasan pemilihan negara-negara tadi itu kenapa Bu? Mungkin Ah, punya iya, iya. alasan tersendiri gitu. Kenapa kok kan sejarah Islam banyak ya, kenapa pilih Hmm. di Hmm. India, kenapa pilih Spanyol gitu. Nah, kalau Libya itu, jadi kalau saya kan suka anti mainstream juga ya orang. Jadi Libya itu saya mencari yang orang nggak ada gitu waktu itu. Saya browsing-browsing. Justru saya tuh pengen gini karena ketertarikan saya sama negara-negara di dunia ya sebenarnya itu. Saya yakin di tiap masa, di tiap tempat gitu itu pasti ada orang-orang yang memang dia ya itu pengen mencari kebenaran. Nah, ketika saya survei-survei ternyata ya riset gitu ya. Libya ini banyak yang kayak untold story-nya ya. Apalagi kan kita mungkin tahu di sana ada pahlawan kita gitu ya, yang ketika penjajahan Italia itu terkenal dan filmnya kan juga dibuat. eh, tapi kenapa bisa sampai ada orang-orang hebat itu? Nah, mungkin di belakang-belakang itu kan sebenarnya tauhid itu sudah sangat menempel gitu ya, atau menyala di masyarakat itu gitu. Jadi Libya itu dan dia juga termasuk wilayah Romawi itu yang sangat menarik gitu ya eh, dari Libya tuh. Jadi saya memang pertama cari yang eh, masih jarang. Nah, Spanyol kan sebenarnya sudah agak cukup ramai orang-orang. Saya lihat sudah beberapa buat gitu ya. Tapi memang bukan orang Indonesia, ada beberapa. Nah, waktu itu tuh saya baca referensi-referensinya, ternyata banyak yang ditulis oleh orientalis juga. Hmm. Spanyol ini gitu. Jadi saya baca jarang sekali yang ditulis oleh orang Islam gitu ya. Jadi orientalis dan ketika saya baca, apalagi saya waktu itu sudah mulai ngaji lah di INSIS ya dengan Ustadz Asep Sobari gitu ya tentang bagaimana bahayanya nih ini kan orientalis gitu ya. Nah, sehingga karena saya juga nggak punya bukan sejarah background pendidikannya, jadi saya pingin apa seperti menginterpretasikan gitu ya cerita Spanyol ini sehingga menjadi sesuatu yang memiliki worldview Islam lah ya, tetapi juga tidak menghilangkan tadi fakta-fakta sejarahnya itu. Itu. Nah, kalau yang ke depannya itu saya akan fokus memang kepada novel bernuansa sejarah di tiap negara. Nah, itu nggak Spanyol nanti akan terbang lagi kemana gitu ya. Jadi cita-citanya sih seperti itu. Dan saya pengen negara-negara yang masih keliling dunia dan negara-negara yang saya akan mengambil yang memang masih jarang gitu loh, Mbak Esti, Mbak Ari. Ekspos Nah, gitu Bu, ya. ya masih jarang diketahui oleh Mm-mm. orang lain. Seperti itu. Kalau ininya Bu, kalau tadi kan Ibu udah menyinggung sedikit ya tentang tokoh utama ya. Di bagaimana di dua novel Jejak Cahaya itu beda gitu kan. Nah itu ada alasan tertentunya nggak Bu? Pemilihan tokoh utama di yang pertama dan yang kedua. Terus atau mungkin Ibu punya gitu ya dalam saat Ibu menulis itu ada benchmark novel-novel tertentu yang menjadi apa Nah, selalu panutan. referensi gitu Ya, yang ya. Nah, yang pertama dulu ya tentang kenapa genrenya tuh seperti beda gitu ya. Itu beda sampai editornya aja. Ini kok beda banget gitu ya. Bener tone-nya itu nggak ini eh, pokoknya sama sekali kayak berubah gitu ya. Satu alasannya itu memang waktu saya bikin novel kedua ini itu lagi suasana COVID. Eh, jadi awal-awalnya saya nggak kepikiran untuk menulis seperti itu sebenarnya. Tapi karena COVID itu kita tahu ya banyak kehilangan, terus suasana mencekam gitu ya. Yang meninggal juga dari orang-orang yang kita kenal tuh banyak gitu ya. Terus saya juga kebetulan lagi tahun duka cita ya adik saya meninggal waktu itu karena kena musibah karena penyakit terus meninggal. Terus jadi kayaknya ketika bikin novel satu itu tuh berat eh, kalau kita baca tuh menggambarkan sesuatu yang kepedihan gitu ya, yang sangat menyedihkan. Jadi saya itu nggak bisa nulis
yang sedih-sedih gitu waktu itu. Hmm. Kayaknya waktu nulis yang pertama aja sering, nggak tahu ya orang lain, coba saya sering berhenti gitu ya. Hmm. Sering berhenti dan nangis gitu dan nggak sanggup ngelanjutin karena kan saya baca buku sejarah itu saya coba bayangkan gitu ya, itu saya Hmm. banyak banget pause-pausan. Nah ketika di situ saya kebayang kalau saya dalam kondisi seperti ini tiba-tiba harus nulis juga yang menyedihkan gitu, kayaknya saya nggak akan sanggup. Makanya itu saya ada alasan kenapa baru 7 tahun novel ini kedua, karena ya itu belum belum bisa melanjutkan apa menulis, ya alasan juga ya itu, coba memang betul gitu ya, nggak ada sangat terpengaruh. Saya termasuk bukan apa mungkin penulis yang emosional ya Mbak Esti, saya nggak ngerti tuh kalau dalam persastraan tuh gimana, cuma benar saya termasuk penulis yang emosional gitu ketika akhirnya karena juga, nah kenapa saya akhirnya memutuskan untuk nulis, banyak yang akhirnya lapor ke saya, misalnya ada temen yang sebenarnya dia biasa secara Islam tapi dia, Mbak Dinar, itu Imam Al-Ghazali siapa? Kok bagus ya gitu. Jadi pengen tertarik, coba lanjutin dong, pengen tahu. Dan dia minjem buku Imam Al-Ghazali gitu. Jadi, wah ternyata yang bagi kita sepele, yang bagi kita itu, mereka nama Imam Al-Ghazali aja baru denger gitu ya. Jadi, dan dia akhirnya tertarik untuk baca gitu. Waduh, dari situlah saya akhirnya, udahlah, mungkin saya harus menulis dengan kondisi hati yang ini gitu ya. Jadi, eh, saya coba, dan karena saya Mbak Mbak Esti nih, mungkin saya tuh muter, jadi tadi ke pertanyaan kedua, kenapa genre yang jadi benchmarknya itu ada nggak, jadi saya termasuk orang yang nggak membatasi eh, pilihan apa genre gitu ya, jadi saya tuh sampai dari yang genre Harry Potter ya, cerita-cerita apa kekinian yang Fantasi, anak-anak muda, fantasi. iya betul, sampai anime, pokoknya begitu-begitu pun saya masih suka gitu ya, maksudnya apapun lah saya suka gitu ya. Hampir, nah makanya mungkin tuh kebawa, saya detektif, saya oh ya, Agatha Christie gitu-gitu tuh saya seneng banget ya, John Grisham yang detektif-detektif, jadi nggak ada yang membatasi saya sebenarnya itu. Ketika menulis akhirnya mencoba ya tadi yang supaya tidak terbawa ke cerita-cerita yang sedih, akhirnya yang seru itu kan detektif gitu ya. Jadi ada semi-semi petualangan yang gitulah gitu ya. Ya udah akhirnya saya tuangkan itu ke situ, mungkin secara tidak sadar kan, dan lingkungannya itu kan dibawa lingkungan saya banget ya, kampus, terus ngopi gitu ya. Saya itu Eh, karena banyak saya, nongkrongnya. ya betul, itu benar-benar keceriaan yang saya ingin nulis itu dengan membawa keceriaan yang memang hal-hal yang saya senangi, manuskrip gitu ya, walaupun saya nggak bisa baca manuskrip, tapi saya membayangkan memang saya pecinta manuskrip yang dalam hal ini apa menjadi hiburan gitu ya bagi penulis. Jadi kayak kalau orang sekarang bilang healing gitu ya, itu nulisnya itu di zaman untuk kita healing lah ya dari berbagai kehilangan itu mungkin. Masya Allah. Berarti target pembacanya juga jadi luas ya Bu, karena tadi jangan nggak terbatas. Genrenya, iya, 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 betul. Karena orang yang, jadi yang beberapa yang baca novel saya Misi dari Langit, ketika baca Jejak Cahaya itu langsung kaget. Mbak, ini Hmm. atau ada yang nggak kenal Mbak Nexma, kok beda ya? Karena dewasa gitu kan, dari yang remaja, yang Misi dan Langit kan remaja, geng-geng remaja lah ya, umur 20 tahunan, tiba-tiba langsung serius gitu ya, anak-anak yang udah ya 30-an atau udah 25 ke atas lah ya, itu udah dewasa. Makanya Jejak Cahaya ini banyak yang ngefansnya ibu-ibu, ibu-ibu Hmm. lebih dewasa, orang-orang segmennya itu tadi. Jadi mungkin jadi saya tuh tipe yang nggak menulis untuk kalau mungkin nanti itu orang kan gini ya, kalau marketing tuh siapa target marketnya, siapa ini, kalau saya nggak gitu ya. Jadi saya nulis Apa eh, yang ya itu apa yang saya pikirkan saat itu, ya ini bisa kemana-mana gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin para publisher itu menolak ya, karena nggak jelas ini gitu ya. Harusnya kan dari awal udah jelas apa mau kemananya gitu ya. Walaupun ketika akhirnya selesai ya, ya udah emang yang Misi dari Langit ini lebih kepada remaja sama pemuda lah ya. Yang ini memang lebih atas ya, remaja bisa, tetapi dia lebih segmen ibu-ibu, segmen orang-orang yang lebih dewasa gitu kali Mbak Ari, Mbak. Kalau tadi Bu kaitannya sama waktu eh, menceritakan tadi keseruannya Bu Dinar membayangkan eh, apa adegan-adegan di penulisan, saya justru jadi kepikiran proses risetnya Ibu selama menulis nih kayak gimana gitu. Pasti ada tantangan atau kesulitan tersendiri kan, apalagi temanya sejarah tapi dibikin fiksi
dalam setting anak muda lagi. Bagaimana mungkin bisa Ya, dibagikan? iya, iya. Ini makanya saya kadang gini, begitu saya baca ya novelnya, ini kayaknya sesuatu yang gampang banget gitu ya. Maksudnya ketika udah baca ini mah gampang gitu. Maksudnya sejarahnya sebenarnya gampang-gampang aja gitu, nggak perlu riset mendalam. Tapi kenyataannya nggak gitu. Karena risetnya tuh bener-bener serius. Sebenarnya saya kalau nulis buku sejarah tuh udah bisa gitu. Karena riset saya tuh sebenarnya banyak banget yang saya baca jurnal, buku itu saya banyak. Jadi kenapa ketika keluar itu cuma jadi sedikit? eh, karena satu saya nggak saya pengen nulis sejarah tapi saya nyadar sendiri itu perlu otoritas. Jadi saya pengen tuh nulis by authority gitu. Jadi autor. Mungkin orang bisa menghargai karya saya, sejarah saya, tapi saya nggak punya authority di situ. Jadi saya nggak mau gitu ya. Artinya itu. Tapi ketika itu jadi novel, saya juga nggak mau novel itu nggak punya basic apa landasan sejarah yang kuat gitu ya. Walaupun makanya saya di situ disebutkan mana yang tokoh yang asli, mana yang enggak gitu ya. Karena biar orang juga nggak bingung gitu ya. Walaupun di tokoh yang di buku kedua semuanya fiktif. Makanya saya nggak ada keterangan. Tapi di buku satu itu karena memang apa mengulas sejarah lumayan banyak. Nah, itu saya ceritakan gitu ya. Nah, sumber-sumber, nah yang susah tuh Mbak Esti tadi tantangan, karena sejarah itu luas gitu ya, dan saya juga termasuk yang bacanya banyak, sehingga Hmm. bagaimana mencari angle itu, yang mau poin mana yang Hmm. saya mau jadi titik apa titik fokus gitu ya, Hmm. menemukan terkaitan, terus mana yang mau ditonjolkan. Bagi saya itu tantangannya di dalam sejarah itu seperti itu, dan itu nggak bisa kalau kita nggak baca, memang nggak baca banyak. Di dua salah satu kenapa lama selain tadi alasan emosional yang tadi gitu ya. Sebenarnya saya belum nemu titik itu loh untuk menyatukan gitu ya. Artinya bagaimana sejarah ini juga bisa berlanjut, bisa mana yang mau saya tekankan. Nah, akhirnya kan saya memilih untuk mengeksplorasi tokoh non-Muslim di walaupun ada gitu, tapi orang Morisco dan tokoh Kristen justru yang jadi di sini adalah Vasco gitu ya. Karena memang di zaman itu kita nggak menemukan Mbak Esti tokoh yang dieksploit. Ada beberapa nama, tapi itu sumbernya orientalis ya, dan sedikit sekali itunya apa eksplorasi tentang tokoh itu, tentang tokoh Islam itu hanya sedikit dimention di buku-buku sejarah itu. Nah, makanya saya menciptakan tokoh imajiner dari Kristen gitu ya, karena saya pikir pasti banyak loh orang-orang Kristen yang saat itu juga merasa gundah, galau gitu ya dengan rekan-rekan muslimnya dibantai. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa mereka sendiri juga banyak yang simpati dengan umat Islam gitu ya, nggak terpengaruh kepada politik saat itu, sehingga bahkan possibility mereka juga ikut malah menjadi Islam gitu ya, karena mereka sentuhan yang sangat kuat dengan tradisi Islam saat itu gitu. Jadi di situ tantangannya ketika riset sejarah itu, Mbak Esti. Dan terutama, nah itu terutama kayak Libya, itu Spanyol itu kan termasuk cukup sedikit ya yang ditulis oleh Islam dari apa sejarawan Islam. Banyaknya orientalis. Jadi yang tantangan kedua selain itu ya bagaimana mencari angle, yang kedua itu menginterpretasinya eh, sesuai dengan IW kita gitu. Jadi oh ini kayaknya nggak seperti ini. Nah dari situ kadang saya diskusi ya, Mbak Ari mungkin tahu dengan para sejarawan Islam yang saya kenal gitu ya. Kemarin misalnya mau bikin buku ketiga ini, saya nanya, kira-kira ini bener nggak, ini eh, seperti apa gitu loh pemikirannya gitu. Itu kayaknya tantangannya. Tadi Ibu sempat ini ya, sempat ngomongin ya beberapa hal yang berbeda gitu antara buku pertama dan buku kedua. Saya sendiri kerasa memang kayaknya pace-nya itu beda ya Bu ya. Kayak yang satu tuh jauh lebih actionnya tuh lebih kental gitu ketika saya membaca. Nah, dari Ibu sendiri sebagai penulis, apa sih yang mungkin sangat berbeda ya antara novel pertama dengan novel kedua? Apa memang secara konsep Ibu juga punya gitu, sengaja gitu ingin menulis sesuatu yang berbeda atau itu saya rasakan sebagai pembaca saja gitu? Enggak, betul. Emang sengaja. Jadi karena tadi alasan emosional itu pertama ya, terus yang kedua memang saya sengaja karena kan ini udah modern nih Mbak. Hmm. Jadi eksplorasinya tokoh ini adalah hidup di dunia modern gitu ya. Jadi walaupun nah ini saya harus mengakui ya, eh, ketika saya nulis
tentang tokoh Ayesha di zaman Spanyol dan waktu di Misi dari Langit itu di zaman-zaman dulu itu saya lancar nulis karena saya justru imajinasi saya itu ketika menggambarkan sesuatu yang nggak ada tuh ternyata lebih canggih dibanding saya menggambarkan situasi ketika di zaman saya. Itu saya juga nggak tahu apakah penulis lain merasakan ini ya, apa tiap penulis itu berbeda. Ketika saya harus menggambarkan situasi di mana itu saya hidup di zaman modern ini, justru saya agak terhambat tuh Mbak, karena itu jelas ada gambarannya gitu di mata saya, kok saya malah kayak kurang tertantang. Tapi ketika saya membayangkan kayak situasi Romawi yang udah nggak ada, saya cuma ngeliat dari apa para apa bangunan-bangunan hancurnya, Spanyol juga ketika bangunan-bangunan hancurnya, terus eh, itu saya cepet ketika di buku 2 menggambarkan Raul ya di masa modern itu saya agak lama tuh. Mungkin lebih bebas ya Bu yang di masa Iya, nah lalu kayaknya ya gitu. imajinasi. Makanya gitu saya betul-betul. Jadi ada eh, batasan-batasan yang membuat saya nggak nyaman sebenarnya gitu ya. Ketika menulis akhirnya jadi agak terhambat. Nah, makanya eh, tantangan di buku 2 tapi itu harus dilakukan karena saya memang ketika di akhir buku pertama itu mencari misteri gitu ya, membuat ada satu tanda tanya yang harus dijawab dan itu di zaman itu. Tapi kan saya nggak mau kehilangan khasnya dong, karena saya memang penyuka dan penulis masa lalu gitu ya, sehingga dimunculkan tokoh yang keterkaitan dengan tokoh itu juga di ujung gitu ya, di ujung baru saya klik gitu ya, oh ini harus ada keterkaitannya dengan manuskrip lama, makanya muncullah manuskrip dan itu saya cepet banget nulis ya. Ketika muncul cerita lama ya di masa lalu ini saya cepet banget, bener-bener dari 7 tahun itu kayaknya yang tokoh yang sudah di masa lalu ini dari cuma berapa sebulan gitu ya itu bisa saya berapa bab saya kerjakan jadi bisa seminggu satu bab gitu padahal dulu itu cukup lama jadi itu jadi selain tadi alasan tadi memang ada kesengajaan di sini karena membawa nuansa modern itu Mbak Ari gitu ya tanpa meninggalkan tadi ya karena orang-orang kan buku ke satunya udah sejarah gitu seperti itu. Bu, ini saya ada menarik juga nih. Akhir-akhir ini saya justru kepikiran karena baca buku apa novel-novelnya Ibu. Terus eh, ada juga dengan yang lagi viral gitu ya, bukan settingnya novel-novelnya Ibu tuh di luar negeri kan, luar negeri semua dan di sana tuh kalau saya ngelihatnya kayak mereka para penggenggam cahaya di negara Islamofobia gitu lah ya, tapi justru di kita justru rame-ramenya ada nih ya yang viral gitu kan, eh, tren unhijrah gitu ya. Kan ada yang hijrah, tapi ini tren unhijrah karena keluar negeri gitu. Nah, ini gimana sih Bu sebenarnya sebagai penulis yang justru sebaliknya gitu kan, menuliskan kisah-kisah mereka yang justru dapat cahaya, mendapatkan hidayah meskipun di luar sana di negeri yang Islamofobianya tinggi gitu. Nah, makanya eh apa mungkin gini ya. Jadi karena dulu juga background saya sekuler gitu ya. Dan saya juga mengeksplorasi apa kecintaan saya kepada luar negeri itu karena waktu saya zaman masih remaja lah, saya tuh sempat lah merasakan ke negara Eropa gitu ya, yang di mana waktu itu tuh saya masuk benar-benar bukan cuma sekedar datang belajar gitu ya, tapi saya tuh memang apa mengeksplorasi itunya ya. Orang kalau sekarang bilang pemikiran gitu ya. Tapi itu saya Hmm. udah debat sama ateis gitu loh. Maksudnya udah tertarik untuk ngobrol secara pemikiran sama mereka gitu ya. Jadi eh, dan bagi saya itu sesuatu yang gini, kok kalau di kita itu udah take it for granted gitu walaupun saya bukan ini Islam gitu ya, Islam praktis gitu ya. Tapi bagi saya tuh kepercayaan kepada Tuhan itu udah menyatu gitu ke dalam masalah dilakukan gaknya itu nomor 2 gitu ya Mbak kan kalau di Indonesia gitu Islam KTP ya udah pokoknya berislam dan kita bangga dengan keislamannya walaupun kita unpraktis gitu ya nggak praktis tapi ketika bicara sama orang-orang bule itu gitu ya yang seumuran sama saya memang waktu itu remaja mereka tuh kayak gitu aja susah dan saya tuh menjelaskan tuh dengan bahasa yang logik-logik gitu ya. Kenapa ada salah satu yang saya ingat tuh dari teman saya orang Spanyol. Nah, mungkin ini juga saya tidak sadar kenapa Spanyol. Kan saya pernah debat gitu ya. Mereka tuh sama orang Portugal. Kenapa dia harus ada Tuhan? Karena
ada penderitaan. Nah, itu penderitaan di semua ini. Kalau ada Tuhan, kenapa harus ada yang perang, harus ada begini, tinggal Tuhan ini aja. Nah, saya tuh nggak membaca karya boro-boro ya, karya ulama, tapi saya berpikir dengan logik aja gitu ya. Dari situ tuh, dan akhirnya kan saya jalan gitu ya ke kayak ke kastil-kastil gitu ya, yang ngeliat di mana orang disiksa, di 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 gara-gara ya bid'ah lah kalau mereka. Saya bilang jangan-jangan ini ya mereka takut agama gitu. Ketika ngelihat kem-kem apa di kastil-kastilnya itu tuh benar-benar orang disiksa karena berbeda pendapat, apalah segala macam. Jadi Hmm. di situ saya banyak banget dari remaja gitu ya, tuh saya banyak banget mikir, ya itu banyak banget mikir gitu ya. Akhirnya jadi saya malah tidak tertarik gitu loh Mbak Esti kepada peradaban Barat itu. Walaupun saya seneng gitu ya, maksudnya artinya saya seneng bergaul, seneng itu, tapi bagi saya kok saya lebih beruntung. Nah, makanya justru pulang dari situ saya mulailah baca-baca sirah, malah mulai tertarik tuh. Makanya saya bilang kenapa ya itu saya justru malah kebalik, kenapa saya suka bikin, kenapa orang yang kok di barat malah jadi liberal ya, kalau saya justru kebalikan ya, ketika di sana tuh justru saya kok malah jadi merasa beruntung gitu ya, saya bisa mengenal Tuhan dengan gampang gitu Mbak Esti. Baru setelah itu memang saya cari jawaban gitu, dan saya berpikir oh ini kali begitu baca bukunya Ustadz Adian ketika udah bergerak itu, kenapa barat menjadi sekuler ya, sejarah trauma, oh itu berarti kayak zaman dulu tuh hipotesa saya yang tanpa mendasar gitu ya, hanya berdasarkan asumsi aja bener gitu ya, ternyata Barat itu memang trauma dengan gerejanya. Nah, memang saran saya sih memang atau mungkin gitu ya, mereka tuh ketika ke Eropa itu orang-orang yang apa yang apa dulunya dia bosen gitu ya dengan cara pendidikan Islam gitu yang di apa didoktrin kalau dalam tanda kutip gitu ya, nggak ada dialog, nggak ada itu. Nah, saya mungkin walaupun sekuler itu terbiasa dengan dialog gitu ya, dengan berpikir gitu. Jadi ketika di sana eh, lebih apa terbuka gitu ya, melihat positifnya mereka, negatifnya seperti itu kayaknya tuh. Sehingga makanya sebenarnya pulang dari negara barat itu justru saya tuh nulis, Mbak Esti, Mbak Ari, saya nulis, tapi hilang tuh, itu cerpen, jadi bukan bukan novel. Karena menceritakan tadi diskusi saya sama orang Spanyol itu tentang ateisme. Nah, ketika saya nulis di ini, saya makanya masuk ke krisis eksistensial karena saya merasa di Indonesia itu kenapa saya nggak banyak bahas feminisme dan lain-lain di dalam ini, karena pasti ada satu saat nanti ini orang-orang Islam ini justru akan lari kepada ateisme gitu. Memang sekarang di Barat itu eh, kecenderungan para orang-orang Muslim ya yang tinggal di sana kan udah mulai banyak ke ateisme. Nanti di Indonesia bisa jadi ya, nauzubillah, tapi jangan sampai gitu. Tapi tren-tren ke situ ada. Jadi ya disitulah kenapa akhirnya saya lebih memilih daripada kita bicara banyak dulu tentang itu, ya kita berbicara tentang ya ancaman ateisme dan lain-lain. Insya Allah buku ketiga lanjutannya itu. Justru nanti akan mengulas tentang kontradiksi dengan Marxis ya di situ. Kalau ini kan masih dengan Kristen nih gitu. Nanti akan karena kontemporer ini saya ngelihat ancaman Marxis ya dan turun-turunannya itu yang masuk ke dalam akademis. Tapi yang masih PR bagi saya bagaimana ngemasnya sehingga gampang gitu aja yang tantangannya. Gitu kali Mbak Esti. Hmm. Oh, ini Bu tadi kan Bu juga bilang saya nggak terlalu banyak ya bahas feminisme, tapi sebenarnya kalau saya baca tuh ruh perjuangan perempuannya meskipun ini ya bukan feminisme itu kuat banget dari sosok ayah Betul. saja lah ya, ya itu. Nah, mungkin Ibu ada pesan tersendiri mungkin bagi para pembaca khususnya yang perempuan gitu ya dari buku-buku ini meskipun tokoh utamanya awal saya baca laki-laki ya, gitu kan Mm-mm. udah Iya. laki-laki ya gitu. Ih, tapi tokohnya perempuan ini juga kuat banget nih. Gimana Bu? Ya, karena saya di buku pertama itu di Misi dari Langit kan ada seorang sastrawan yang suruh saya mintain pendapat. Terus dia bilang begini, kata dia, kalau saya nggak tahu Mbak Dinar yang nulis, saya pikir ini laki-laki.
yang nulis gitu, dan ini maco banget gitu. Bener-bener saya bilang, hah masa sih gitu, bener ini saya nggak akan nyangka. Nah dari situ mungkin saya bilang, waduh ini ya mungkin karena saya konsumsinya banyak buku-buku yang itu kan genrenya mau laki mau perempuan nggak ada, ya dari situ akhirnya saya, wah nggak bagus juga nih, saya pengen ada yang perempuan. Nah dari situ walaupun akhirnya ada juga tokoh laki-laki gitu ya. Nah itu akhirnya saya bicaralah tentang perjuangan Ayesa ini, yang memang waktu itu saya sudah bergerak di CGS, di INSIS. Waktu Misi dari Langit saya belum. Jadi memang saya belum terlibat kepada apa isu-isu perempuan. Nah, makanya Ayesa ini sebenarnya bagaimana caranya orang yang tadi perempuan-perempuan yang eh, kalau kita lihat nggak mungkin ya tidak ada masalah gitu. Semua orang di masanya itu punya masalah, tapi mereka larinya ya kepada Islam gitu. Jadi saya juga sebenarnya misinya nggak ada orang mungkin ngelihat gitu ya Mbak Ari, wah hidupnya lancar, Mbak Esti, Mbak Dinar, Bu Dinar, Bu Despa ini kayaknya enak-enak. Itu kan kelihatan. Kita nggak tahu sebenarnya yang dialami gitu ya masing-masing. Masing-masing manusia itu ada kadarnya, sehingga bagaimana kita menyelesaikannya, dan perempuan itu sebenarnya punya kekuatan gitu ya untuk bisa apa survive gitu sebenarnya di tiap-tiap apa tantangan lah seperti itu. Dan pesannya mungkin ya itu, kalau orang bilang nulis itu healing, bener gitu ya. Saya selalu bilang bahwa, dan khususnya gitu ya, kalau saya nggak tahu mungkin sisi ketika saya bicara pemikiran tuh sisi maskulin. Saya makanya sangat setuju ya bahwa tiap perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan. Kenapa orang-orang pemikir itu banyak laki-laki itu saya tidak tidak sangkal. Bagi saya itu sesuatu yang betul gitu ya. Dan ketika kita apa nulis-nulis pemikiran itu, bagi saya itu sisi maskulinnya itu yang terasa gitu ya. Sehingga ketika saya nulis novel itu justru sisi feminin saya yang keluar gitu ya, dan itu menjadikan saya balance gitu, enak gitu Mbak Esti, Mbak Ari. Makanya saran saya bagi itu, daripada gibah di medsos terus apa ya ngerumpi-ngerumpi sana sini, bagi saya ya nulis ya, terutama sastra itu sebenarnya adalah tempat hiburan lah ya buat ibu-ibu yang bisa dilakukan atau perempuan. Jadi jangan juga mikir saya nggak bakat, saya gini, nggak ada orang yang bakat. Maksudnya ada ada yang bakat, tapi setelah itu ujungnya adalah apakah kita menulis atau Kan betul. enggak gitu kan, kita melakukan ya action atau enggak gitu. Karena eh, sekarang ini juga orang-orang masih banyak yang berpandangan nulis itu ditentukan oleh bakat gitu. Kalau saya melihat enggak, nulis itu kayak skill gitu ya, semua orang bisa. Cuma mungkin belum menemukan gayanya aja masing-masing gitu. Itu Mbak Esti. Masya Allah Oh ya. ya, terus saran saya. Nah, ini saran saya gini ya. Mungkin salah satu yang pengen saya ini kan kepada penulis-penulis muda. Jadi kita jangan juga terpengaruh ya dengan sekarang itu lagi tren apa. Nanti kalau gini kira-kira orang seneng nggak ya saya nulis. Kalau saya secara pribadi itu saya nggak pernah tuh ada dalam ini. Ketika ditolak bahwa itu tidak sesuai dengan tren saat ini, saya bilang ya nggak apa-apa gitu. Karena ya emang seperti ini yang bagi saya ini adalah pemikiran saya ya mungkin, tapi kalau misalnya masukan seperti oh kayak bahasa yang teknis-teknis itu saya terima gitu ya. Tapi kalau kita harus menulis hanya karena tadi ya apa memuaskan orang lain ya, bagi saya gitu ya, itu sih nanti kita juga jadi kehilangan. Karena bagi mungkin Mbak Esi penulis juga ya, tiap orang itu walaupun kita bacaannya sama gitu ya, tetap style penulisan itu akan selalu beda gitu ya. Kan tadi cari Mbak Ari bilang ada nggak ini gitu ya yang menjadi patok saya nggak pernah. Maksudnya betul Mbak Esti. Jadi bagi saya nulis ya yang saya rasakan gitu ya. Artinya pernah membenchmark. Walaupun saya gini misalnya, oh untuk menggambarkan situasi saya suka kayak Lord of the Ring tuh. Ketika dia menciptakan menuliskan satu situasi, misalnya kastil atau apa itu sangat detail kan. Lord of the Ring itu benar detail. Bisa satu halaman tuh hanya menciptakan dinding atau bentuknya kayak kastil itu ya. Itu sangat detail. Itu bagi saya salah satu yang harus saya latih gitu ya. Eh, nah, ketika habis bicara tentang karakter tokoh misalnya, itu beberapa novel kalau yang kontemporer misalnya Harry Potter itu saya akuin penokohan tokoh-tokoh dalam Harry Potter itu sangat dekat gitu ya sama kita gitu. Nah, itu juga, atau kalau Jane Austen juga gitu ya. Jadi penokohannya tuh
dekat gitu ya, itu harus menjadi pelajaran juga bagi kita. Kalau teknis-teknis gitu, tapi kalau gaya tulisan atau kita harus ini ya mungkin secara umum oke lah kita remaja ini kita batasin. Tapi menurut saya jangan juga apa melihat terlalu memikirkan gitu ya apa yang akan orang lain nilai gitu ya dari karya kita gitu. Itu yang kalau enggak kita nggak nulis-nulis menurut saya gitu ya, karena sibuk mencari-cari apa dukungan lah ya seperti itu. Itu aja sih. Ya, Masya Allah ya, banyak apa ya, kita membahas tentang novel, tapi saya rasa banyak gitu ya nilai-nilai yang bisa kita ambil yang udah disampaikan oleh Bu Dinar. Dan juga nanti insya Allah bagi para pembaca novelnya saya rasa akan banyak juga ya nilai-nilai yang bisa diambil dari bacaan itu. Jadi tidak hanya dinikmati, tapi insya Allah juga akan menginspirasi lah dan akan banyak perenungan juga gitu sembari kita baca novel tersebut. Ya, terima kasih banyak Bu Dinar atas perbincangan hari ini dan juga untuk karya fiksinya ya yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua di sini dan para sahabat podcast semuanya yang mendengarkan mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.